Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Summa qala, ketahuilah olehmu adapun segala sifat yang ta'aluk itu, ta'aluk tugas, bekerja, ya, hanya sifat ma'ani yang 6, lain daripada hayat itu. Sifat ma'ani ada 7, kurang 1 hayat, jadi 6. Yang 6 itulah yang mempunyai ta'aluk. Salbiyah, nafsiyah, salbiyah, maknawiyah, itu ada ta'aluk. Yang ada ta'aluk hanya ma'ani. Itu pun cuma 6 dari yang 7. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, kurangnya hayat. Mengapa? Karena hayat itu tiada ia ta'aluk kepada sesuatu jua pun. Hayat tak ada ta'aluk sama apapun. Kalau begitu, hayat hanya adalah hayat itu syarat mengesahkan bagi ada sifat ma'ani yang 6 itu. Hati-hati, ini cara pemahaman kita saja terhadap sifat Allah. Karena kalau ada syarat, ada masyrut. Masyrut itu artinya yang kenai oleh syarat, gitulah kira-kira. Sehingga nanti hukumnya seperti yang 6 tergantung kepada hayat. Kalau ini kan berarti juga tidak qiyamuhu binafsihi. Berarti ini tidak qiyamuhu binafsihi, maka berbahaya. Kalau itu kita pahami dalam pengertian baharu. Tapi ini dalam cara memahami kita, ya iya, bahwa sifat-sifat semua itu tak akan mungkin ada tanpa ada hayat. Gitu loh. Hati-hati ini dalam memahami, sebab nanti dia bisa salah faham. Yaitu pertama ilmu. Itu adalah ta'aluk dia. Kedua kalam. Keduanya ini, ilmu dan kalam, ta'aluk keduanya itu, bertugas keduanya itu kepada satu, segala yang wajib, yaitu zatnya dan segala sifatnya. Jadi Allah Ta'ala tahu zatnya, tahu sifatnya. Allah Ta'ala bertutur kata terhadap zatnya, terhadap sifatnya, atau tentang zatnya, tentang sifatnya. Dan ta'aluk ia kepada ilmu dan kalam itu ta'aluk juga kepada mustahil, yaitu segala lawan sifat yang wajib bagi zatnya itu, yaitu 20 sifat jua. Allah tahu bahwa dia punya sifat mustahil. Allah menuturkan dalam kalam, dengan kalamnya, bahwa ada sifat yang mustahil. Jangan ditanya apakah yang mustahil itu ada pada Allah. Namanya juga mustahil, tak ada. Itu dia. Dan ta'aluk ia, ilmu dan kalam, kepada segala yang harus, yaitu segala mungkin. Yang 4 dahulu itu Allah tahu yang mungkin. Allah juga kalamkan yang mungkin itu. Allah tuturkan, Allah katakan yang mungkin itu. 4 kemarin. Al-mawjud, al-ma'dum ba'dal mawjud, mungkin sayujad atau mungkin mawjud, mungkin ma'dum ba'dal mawjud, mungkin sayujad, mungkin alimallahu annahu lam yujad. Itulah ilmu dan kalam. Kemudian yang 2 lagi. Ketiga, kudrat, kuasa. Keempat, iradat, kehendak. Yang ta'aluk keduanya, kudrat, iradat, kepada segala mungkin yang 4 dahulu itu. Kudrat, iradat, ta'aluk kepada 4 yang mungkin. Sejatinya kalau disebutnya mungkin, 1 saja selesai, apa saja selain Allah Ta'ala. Tapi namanya ilmu disistematika-kan. Al-mumkin mawjud ba'dal ma'dum ba'dal
maujud, dan seterusnya. Kan? Jadi kudrat iradat itu ta'alluq kepada segala mungkin yang 4 dahulu itu. Kelima, sama. Keenam, basar, sama mendengar, basar melihat, yakni ta'alluq keduanya kepada sekalian yang ada. Didengar Allah, dilihat Allah. Sama ada itu zatnya dan segala sifatnya, ma'ani yang 7 itu. Atau yang ada itu baharu, yaitu segala alam ini dan segala sifatnya alam ini yang ada ia. Jadi sama basar semua Allah sama. Semua Allah basar. Ya, jadi yang tersembunyi-sembunyi, sebetulnya pernyataan itu tidak perlu ada lagi. Sebab sudah kita kunci dengan semua. Itulah maka kadang-kadang bisa kita mengerti bahwa orang yang bertanya ini sebetulnya paham atau ngawang-ngawang atau apa. Semua di sama Allah, semua di basar Allah. Ya, jadi yang pelan ke pun Allah dengar juga. Sama. Kecuali kalau itu takjub. Nah, takjub biasanya kan sastra. Bukan pertanyaan normal. Jadi Allah Maha melihat. Luar biasa. Ya, jadi nggak tahu kok selama ini. Tidak, ini sudah masuk level sastra, itu lain. Dia nggak bisa dataran pikiran. Datarannya adalah rasa. Oke? Jadi semua di sama Allah, semua di basar Allah. Titik. Ya. Apa ta'alluq? Udah mudah kemarin saya bagi tahu ta'alluq itu tugas saja dah begitu. Ini tugasnya apa, ini tugasnya. Supaya mudah. Ya. Adapun arti ta'alluq itu bergantung dan berhadap. Bergantung dan berhadap. Tugas kalau bahasa kita. Kan arti maknanya apa? Dan makna ta'alluq itu kehendak sifat dan tuntutnya sifat. Sifat itu kehendaknya macam mana? Kehendaknya apa? Tuntutannya apa? Itulah apa tuh? Tugas tadi itu, kan? Oke. Maka adalah ta'alluq itu 2 bahagi. Pertama namanya ta'alluq salahiyun. Namanya. Artinya ta'alluq yang pantas. Ta'alluq yang pantas. Ta'alluq yang pantas. Yang patut. Suluh, salah. Ya kan patut orang lapar makan, patut aja. Itu kira-kira mendekatkan paham lah. Salah, patut, pantas. Ya. Makna ta'alluq yang patut itu secara bahasa Arab adalah talabus sifati amran zaidan ba'da qiyamiha bimahalliha. Ada. Okay. Talabus sifati amran zaidan ba'da qiyamiha bimahalliha. Setelah sifat itu berada pada zat, dia mencari kerja lain. Kan mudah tuh ya kalau gitu cara menerjemahkan. Setelah sifat berdiri pada zat, dia mencari kerja lain. Maka bahasa ringkasnya tugas. Sekarang kita lihat terjemahan Arab Melayunya, biar agak pening sedikit. Artinya, tuntut sifat akan pekerjaan yang bertambah. Kemudian daripada sudah berdiri sifat itu pada zat. Ngerti nggak? Tuntut sifat, artinya sifat itu menuntut sesuatu. Apa yang dituntut? Pekerjaan. Pekerjaan itu yang bertambah, arti bertambah itu di luar daripada zat. Jadi bukan artinya 1 tambah 1 atau sedikit tambah sedikit, artinya di luar daripada zat. Itu yang bertambah. Kemudian setelah daripada sudah berdiri sifat itu pada zat. Setelah sifat itu ada pada zat, maka dia ngapain? Itulah disebut namanya ta'alluq. Ya, itulah namanya ta'alluq. Ya.
Maka ta'alluq salahi ini tertentu ia kepada ta'alluq kudrat dan ta'alluq iradat jua. Ta'alluq salahi, istilah ta'alluq salahi itu hanya ada pada kudrat dan iradat. Tiada kepada ta'alluq yang 4, ilmu, kalam, sama dan basar. Keduanya ta'alluq tanjizi namanya, artinya ta'alluq tunai. Ta'alluq tanjizi namanya, artinya ta'alluq tunai. Perhatikan. Jadi ta'alluq salahi ada pada kudrat dan iradat. Ada ya? Ta'alluq salahi ada pada kudrat dan iradat. Layak tidak Allah menghendaki begini? Patut tidak Allah menghendaki begini? Kemudian, patut enggak kuasa Allah mengadakannya ini? Secara teori kita katakan patut. Maka kudrat iradat salahi qadim. Oke. Pada kudrat iradat juga ada namanya eksekusi, tanjizi. Tanjizi itu adalah eksekusi yang patut pada kehendak Allah, yang patut pada kehendak Allah, yang patut pada kudrat Allah. Salahi atau suluhi pada iradat, pada kehendak Allah. Apakah sudah terjadi itu pada diri Allah? Ini agak apa sikit lah. Kan? Contoh. Patut pada kehendak dan kuasa Allah menjadikan hujan. Itu namanya suluhi qadim. Ya, suluhi. Patut pada kehendak dan kuasa Allah menjadikan hujan. Pada iradat dan kudrat juga ada namanya ta'alluq tanjizi, eksekusi. Kira-kira begini. Atau dan memang beginilah, bukan kira-kira lagi. Apakah hujan yang akan terjadi itu sudah dikehendaki Allah? Misal kata, bukan, misal kata, oke lah, yang akan terjadi pada kenyataannya tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, hari ini, jam sekian. Pada kenyataannya. Oke. Misalkan pada kenyataannya, kita bincangnya sebelum kenyataan itu. Apakah kehendak Allah sudah ada untuk hujan yang akan terjadi itu? Sudah. Maka terhadap iradat namanya tanjizi qadim. Eksekusinya ya sejak qadim. Dan sesungguhnya nggak pantas pakai kata-kata sejak. Oke. Ya eksekusinya, tapi kehendak itu. Sudahkah terjadi hujan itu? Belum. Kita bisa mengatakan Allah punya kuasa atas hujan itu setelah hujan terjadi. Itu namanya tanjizi hadis. Ada solahi atau suluhi, ada tanjizi. Sekarang kita yang suluhi lagi atau solahi, kepatutan. Patut tidak Allah menghendaki terjadinya hujan? Patut. Kuasa tidak Allah menjadikan hujan? Kuasa. Istilahnya suluhi qadim atau solahi qadim. Oke. Sudahkah dikehendaki Allah hujan itu akan terjadi? Sudah. Sudah itu kan berarti terlaksana.
Itu namanya tanjizi qadim pada iradat. Oke, sampai sini akur nih. Iradat Allah sudah selesai bahwa Allah menghendaki hujan. Tapi sudahkah terjadi hujan itu? Belum. Ketika hujan terjadi, baru kita sebut tanjizi hadis, tereksekusi pada realitanya. Maka tanjizi qadim ada pada iradat, tidak pada kudrat. Tanjizi hadis ada pada kudrat, tidak pada iradat. Tetapi salahi atau suluhi ada pada keduanya. Oke. Sampai sini. Cuci muka sana, Adli. Cuci tidak masalah. Pergi. Sana, pergi. Cuci sana. Tuh, sana ada air. Pakai sandal awak, kena basah nanti awak itu. Pergi sana, pergi. Kalau kami disuruh lari-lari di kelas. Nah, sudah kita pakai jubah semua. Waktu itu belajar Sahih Bukhari. Nampak oleh gurunya kita ngantuk. Suruhnya semua bangkit, lari di kelas. Berjubah-jubah lah. Lari di kelas, habis itu suruhnya boxing. Jadi seakan-akan depan kita ada sparring partner. Boxing. Sambil lari di kelas, lari di tempat. Itu. Dah, duduk. Segar lah. Kita ngajinya di lantai 2. Dulu lah. Madrasah sekarang udah tak ada lagi, udah pindah pun. Kalau ini tak usah lari, cuci muka. Apa yang dimalukan? Ini hati-hati loh nih guru-guru semua, kan? Apa ya yang dimalukan tuh apa? Ya? Pantai lah cuci segala macam kan. Yang lebih lagi waktu saya di seberang. Di Indonesia ini kalau belajar mesti patung kan? Mesti jadi patung pelajarnya ya? Pelajar itu mesti jadi patung ya? Dia. Oke, dah, kan? Oke. Apalagi kalau dia pelajar sambil makan. Wah, makin ngamuk itu gurunya. Oke? Jadi rupanya waktu saya belajar di seberang, itu mahasiswa S2, S3 dipersilakan itu. Orang kampus ada pantry-nya. Ada Milo, ada air panas. Jadi waktu belajar, kalau mau sambil bawa Milo di kelas, minum. Ada yang bawa snack, ada yang sambil belajar, sambil makan. S2, S3 itu. Sini. Kelas kami mulai. Cuma makanan ringan. Bawa Milo, ambil. Orang belajar itu perlu pikiran yang rileks. Bukan. Baru nanti dibilang orang adabnya di mana, saat itu adab berhadapan dengan rileksnya pikiran. Apa? Makanya. Tapi di sini harus. Ngapa gitu? Inlander kan? Oleh karena kita dijajah oleh Belanda yang menuntut kepatuhan dan keseragaman. Itu Belanda. Belanda menuntut kepatuhan dan keseragaman. Maka tak ada masalah. Ngantuk pergi. Oke. Jadi kudrat iradat ada suluhi qadim. Pada iradat ada tanjizi qadim. Pada kudrat ada tanjizi hadis. Oke. Keduanya kudrat iradat ta'aluk tanjizi namanya. Artinya ta'aluk tunai, eksekusi. Ya. Maka ada ta'aluk tunai itu dua bahagi. Pertama ta'aluk tanjizi qadim namanya. Yaitu di antara yang enam itu ilmu kalam dan ta'aluk sama dan basar. Ya. Dan tiada ta'aluk kudrat dan iradat. Nanti ini khilaf. Ya, dan tiada ta'aluk kudrat dan iradat. Padahal nanti untuk iradat ada namanya tanjizi
qadim. Cuma di sini nanti dipakai qaul mu'tamad. Hati-hati, dalam ilmu kalam pun ada khilafiyah. Okay. Itu ta'alluq tanjizi qadim. Sekarang ta'alluq tanjizi hadis. Hadis, ya. Tadi saya baca hadis, salah. Hadis. Ta'alluq tanjizi hadis, yaitu tertentu kepada ta'alluq kudrat dan iradat jua. Ini yang mu'tamad, tapi nanti ada khilaf. Iradat tidak dia tanjizi hadis, tanjizi qadim, ya. Dan makna ta'alluq tunai yang baharu itu, apa maknanya tunai? Sudurul mumkini anil kudrati wal iradati. Sudurul mumkini anil kudrati wal iradati. Artinya terbit mungkin, terjadi yang mungkin daripada kudrat dan iradah. Nah, sudur mungkin anil kudrat iradah. Terwujud kudrat dari kudrat dan iradat. Daripada tidak kepada ada, atau daripada ada kepada tidak. Maka adalah ta'alluq salahi itu qadim, tiada baharu. Awas, ta'alluq salahi adalah qadim. Tadi kita sebut, ya, tiada baharu. Maka adalah ta'alluq kudrat dan iradat itu kepada mungkin maujud ini dan kepada mungkin ma'dum ba'dal maujud itu ta'alluq tanjizi namanya. Mungkin maujud dan mungkin ma'dum ba'dal maujud. Ini kan realita. Maka di sebelah namanya ta'alluq tanjizi. Oke. Maujud. Nah, ini maujud. Nanti ma'dum ba'dal maujud. Itu kan realita. Tanjizi. Dan ta'alluq kudrat dan iradat kepada mungkin sayujad dan kepada mungkin alimallahu annahu lam yujad, ta'alluq salahi namanya. Itu tadi yang kita tanya kan sebelum kejadian hujan itu. Itu namanya salahi. Artinya ta'alluq patut. Akan tetapi adalah ta'alluq iradat itu pada tiap-tiap mungkin. Keduanya itu ta'alluq tanjizi iya, tiada bukan. Akan tetapi adalah ta'alluq iradat itu pada tiap-tiap mungkin keduanya, yaitu maujud dan ma'dum ba'dal maujud. Ta'alluq tanjizi iya. Ya, tiada ia ta'alluq kudrat kepada tiadanya itu. Akan tetapi adalah ta'alluq iradat itu pada tiap-tiap mungkin keduanya itu ta'alluq tanjizi iya. Sama ada salahi maupun apa tu? Sebentar ya. Sama ada qadim ataupun hadis. Ya, ta'alluq tanjizi. Kalau ini yang mu'tamad terhadap iradat ta'alluq tanjizi iya. Sama ada yang qadim maupun yang hadis. Tiada ia ta'alluq kudrat kepada tidaknya itu. Tiada ta'alluq kudrat kepada tiadanya itu. Kepada tiadanya maksudnya kepada tidaknya. Karena kudrat adalah satu pendapat dia tanjizi hadis, tidak tanjizi qadim. Dan ta'alluq salahi kudrat dan iradat itu dan ta'alluq salahi kudrat dan iradat itu kepada mengadakan dia. Jadi dibedakan dari mengadakan dan meniadakan. Ta'alluq salahi kudrat dan iradat itu kepada mengadakan dia. Inilah yang muktamadnya, wallahu a'lam. Jadi kudrat iradat ada salahi, ada tanjizi. Ada salahi, ada
Tanjizi. Istilah kata kalau kita salahi itu secara energi potensial. Salahi itu potensial. Setelah nyata dia, maka disebut tanjizi. Gitu aja memahaminya. Ya. Jadi tetapi kan tak bisa kita bilang kepada Allah seperti itu. Tak bisa kita bilang seperti itu. Ya, ini untuk mendekatkan faham. Sebab yang mungkin ketika belum ada, belum diciptakan Allah, maka ya kita sebut salahi. Tapi setelah ada dia, maka kita sebut tanjizi. Itu tanjizi. Gitu saja. Nggak ada yang susah. Oke? Adapun segala sifat yang mustahil itu bagi zat Allah Ta'ala 20 juga, yaitu segala lawan sifat yang wajib itu. Pertama Adam, artinya tiada. Bukan Adam ya. Adam, ain, artinya tiada. Yaitu lawan wujud, artinya ada. Kedua hudus, artinya baharu, adanya. Yaitu lawan kidam, artinya sedia. Sedia inilah. Inilah cara ulama menerjemahkan kidam. Bahasa Indonesia sekarang mana sedia? Sedia itu siap, bersedia. Itu kan. Itulah bahasa Melayu lama sedia. Jadi, terdahulu masih pakai waktu juga. Makanya makanya saya selalu mengatakan tidak bersejak. Jadi kidam itu tidak bersejak. Jadi memahami kidam secara negatif. Kidam dipahami secara negatif, yaitu tidak bersejak. Yang negatif belum tentu buruk. Jadi kidam tidak bersejak. Sebab kalau anak sekarang dipahamkan sedia, nggak akan paham nih. Apa nih? Guru pun payah. Bilang udah ada kapan ya kan masih lengkap dimensi waktu. Jadi waktu tidak bersiap sedia lah, kan? Pikirnya pasti kapan. Ketiga fana, artinya lenyap. Lawan bako, artinya kekal. Keempat mumasalatun lil hawadis, menyamai bagi segala yang baharu, yaitu lawan mukhalafatuhu lil hawadis, menyalahi bagi segala yang baharu itu. Sama dalam segi nama nggak ada masalah. Yang penting berbeda dari segi hakikat. Al-ibratu bil haqaiqi la bil musammayat. Tinjauan itu berdasarkan substansi, bukan persoalan nama atau istilah. Apa hukum makan B2? Haram ya? Kalau roti bentuk B2? Vitamin ya, vitamin B2. Tabungan kan, maka dulu disebut namanya celengan karena bentuknya celeng. Jadi celengan. Megangnya apa? Al-ibratu bil haqaiqi la bil musammayat. Tinjauan berdasarkan substansi, bukan persoalan nama. Itu lain hal kan? Lain hal gitu. Karena menurut agama 3 dimensi, tetapi itu pun ada tinjauan. Yang 3 dimensi itu pun ada tinjauan, mutlakkah? Kan masih ada tinjauan gitu loh. Apalagi yang lebih rendah dari 3 dimensi, yaitu foto atau lukisan. Makin ada persoalan di dalamnya. Jadi memahami hadis Nabi itu memang biasanya selalu di luar konteks, itu yang susah. Memahami konteks itulah. Kalau dibantu konteks, oke. Sehingga kalau kita makan mie setan, mie iblis, apa masalahnya? Kan baik juga makan mie setan, mengurangi jumlah setan. Jadi al-ibratu bil haqaiqi la bil musammayat. Tinjauan itu dengan substansinya, bukan dengan nama-namanya, kan?
Hah? Tidak mempengaruhi seperti kayak ke kemaslahatannya gitu, mempengaruhi sama kemanfaatannya. Maksudnya? Lebih banyak lagi yang nama baik gitu. Hah? Lebih banyak lagi nama-nama yang baik gitu. Ini kan marketing strategi. Tak mungkin nanti dibuat nama Mi Firdaus, Mi syar'i. Mi Syar'i, Mi Lillahi Ta'ala, Mi Haji Mabrur, ya kan? Mi Sadaqah Jariyah, Mi Ilmun Yuntafa'u Bih, Mi Hamba Allah misalnya gitu. Atau nasi hamba Allah. Kan nasi uduk kan udah ada. Nanti dibuat nasi tayamum, nasi hadas besar, nasi mandi junub. Kan rame itu. Bisa juga itu rekomendasi. Ada yang mie balap tuh, mie balap tuh, mie jamak kosong. Ah. Untuk yang musafir. Ya, Marketing itu. Jadi juga dari marketing model bisa juga tuh mie hadas besar. Ah. Jadi makan itu Tahu nggak sekarang mie gadis ya? Mie atau nasi ikhlas. Kan? Kami jual gorengan gorengan istiqomah, gitu kan? Atau kami jual minuman tawadu. Dan al-ibratu bil haqa'iqi la bil musammayat. Tinjauan berdasarkan substansi, bukan berdasarkan nama. Begitupun tetap saja penting memberi nama yang baik. Namun kita tak mau rame persoalan itu. Sehingga kalau benda selain Allah kita sebut satu, maka Allah kita sebut esa, kata dia. Kadang nggak boleh sama-sama disebut satu. Kita kata esa kan bahasa Sangsekerta atas satu. Apalagi dia kata kalau satu ada dua, esa nggak ada dua. Kita kata esa ada dui, ada tri, ada catur. Terus, ya seterusnya itu bahasa Sangsekerta. Macam mana? Makanya kita mengatakan Allah melihat, manusia juga melihat. Tetapi substansi melihatnya berbeda. Sebab kalau harus berbeda juga, itu nanti akan kacau. Seluruhnya kacau. Sehingga Allah Ta'ala melihat surga, yang kita lihat neraka. Yang kita lihat neraka, yang Allah lihat surga, kacau. Dari mana kita tahu bahwa objek yang dilihat adalah sama? Melalui wa'allama Adamal asma'a kullaha. Allah ajarkan Adam semua nama-nama. Maknanya yang dilihat Nabi Allah Adam alaihissalam itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam tidak tahu namanya apa. Oke. Nabi Adam tidak tahu namanya apa, dikasih tahu oleh Allah Taala. Bermakna ini pohon, setelah dikasih tahu oleh Allah, ini pohon. Hati-hati ya. Jadi jangan dikira kajian Allah berbeda dari yang baharu, pahamnya nanti jadi ngaco. Nah, jadi kalau Allah lihat pesawat itu, kalau kita lihat pesawat itu badannya di bagian bawah bagian atas, maka Allah lihatnya terbalik. Karena mukhalafatuhu lil hadis. Tidak. Cara melihat yang berbeda. Oke. Adapun wajah aspek, wajah itu aspek. Adapun wajah aspek yang menyamai bagi segala baharu itu, adapun aspek yang menyamai bagi segala yang baharu itu, mustahil bagi zat Allah Ta'ala ada 12. Pertama, bahwa adalah zat Allah Ta'ala itu jirim. Apa jirim? Sesuatu yang mengambil sekedar lulus dirinya daripada lapang ini. Nggak ngerti juga. Wah, apa maksudnya nih? Oh, mudah. Yang mengambil tempat, yang mengambil ruang, itu disebut jirim. Tidak ada jirim yang tidak mengambil ruang. Maka Allah bukan jirim. Kita tak boleh menyebut Allah jirim. Allah adalah zat. Allah bukan benda. Ya, satu, itu berbeda itu. Kedua, bahwa adalah zat Allah Ta'ala itu arad, yang berdiri ia dengan zat jirim. Arad itu bahasa kita sifat. Sifat itu untuk Allah, untuk makhluk disebut arad. Tapi sudah umum di seluruh dunia sejak dulu, untuk manusia pun disebut
sifat. Sesungguhnya kata sifat itu untuk Allah, bukan arad. Bedanya apa? Kalau sifat tiada bermula, kalau arad itu sesuatu yang dulu tiada belakangan ada. Itu namanya aridi. Maka sifat kita ini aridi. Dan sifat kita berubah. Dulu orangnya pelit luar biasa. Sekarang Masya Allah, dermawannya luar biasa. Ya, dulu Masya Allah malas nolong orang. Sekarang luar biasa, mudah menolong orang. Jadi arad itu bisa berubah. Dan Allah tak boleh disebut arad, berbeda. Ketiga, aspek apa lagi? Bahwa adalah zat Allah Ta'ala itu pada suatu jihad, arah bagi jirim. Ini mustahil. Ya, yakni di atas jirim, di bawah jirim, di kiri jirim, di kanan jirim, mustahil belaka semuanya itu. Adapun jirim itu zat alam dan arad itu sifatnya. Jirim itu alam, arad sifat alam. Allah mustahil jirim, mustahil arad, dan Allah mustahil berarah. Di atas, di bawah, di kiri, di kanan, di depan, di belakang, mustahil. Makanya kita sembahyang bukan menghadap Allah, menghadap Ka'bah. Persoalan ruhani disebut menghadap Allah, tak ada hubungan dalam pengertian, bukan mesti ketika sembahyang. Sepanjang waktu jiwa kita mesti berhadap kepada Allah. Lah kalau kita berdiri berarti Allah di depan, kalau kita baring berarti Allah di atas. Ketika di kanan kita orang itu berdiri, kitanya berbaring, berarti Allah di mana nih? Kan? Mustahil. Jadi Allah tak berarah. Lantas kalau kita bilang bergantung yang di atas, itu kiasan atas kemuliaan. Gak mungkin kita bergantung yang di bawah. Sastra. Sama seperti hadis yang pada sepertiga malam Allah turun ke langit kedua. Ya kita memahamkannya begitu. Kan? Nah, ini mau hati-hati. Apalagi aspek keempat yang mustahil ada pada Allah Ta'ala. Kalau tadi dia di kanan, di kiri, di bawah, di atas, di depan, di belakang, jirim. Berarti ada jirim, Allah di belakangnya, Allah di depannya, Allah di atasnya, Allah di bawahnya. Nah, yang keempat bahwa adalah zat Allah Ta'ala itu atas dan bawah, kanan dan kiri, di hadapan, di belakang pula. Seperti jirim, itu mustahil pula. Artinya Allah yang di atas, Allah yang di bawah, Allah yang di depan, di belakang, di kiri, mustahil. Kalau tadi Allah di kanan jirim, Allah di kiri jirim, kira-kira begitu, mustahil. Ayo paham nih. Yang kelima, bertempat zat Allah Ta'ala itu dengan satu tempat. Seperti di tengah jirim, di tepi jirim, di dalam jirim, di luar jirim. Mustahil. Allah tak bertempat. Kan? Kalau Allah bertempat berarti tempat itu sama kodimnya dengan Allah. Atau sama baharunya Allah dengan tempat. Kedua-dua itu satu hal yang mustahil. Ya. Keenam, bertumbuh zat Allah Ta'ala itu dengan satu masa yang tiga. Masa dahulu, masa sekarang, masa kemudian. Mustahil yang demikian itu. Bertumbuh. Dulu tingginya sekian, sekarang sekian, besok sekian. Mustahil. 7. Ada Allah Ta'ala itu bersifat dengan segala sifat yang baharu. Seperti bergerak, diam, bertemu, bercerai, berhubung, berpisah, dan seterusnya. Ini aspek yang ke-7. Yang ke-8. Beserta. Beserta yang 8 berupa. Ini semua sama nih. Yang 8 dan beserta, yang 8 dan berupa, yang 8 kasar dan halus dan licin dan kesat, yaitu mustahil belaka. Semuanya ke-8. Bahwa adalah Allah Ta'ala itu tentang ini begini. Sama ini. Bahwa adalah zat Allah Ta'ala itu tentangan bagi jirim. Seperti zat Allah Ta'ala ia di sana dan jirim di sini. Ini kan. Ini kesertaan dengan jirim lah. Ya.
Mustahil. Yang kedelapan, mustahil. Ya, sebab bila dia ada arah, berarti dia terbatas pada arah, dan itu tidak menunjukkan kudrat dan iradat Allah. 9 adalah Allah Ta'ala itu terlintas-lintas pada cita-cita jirim itu. Apa maksudnya ini? Kayak gini. Bukan. Kalau masih Allah kayak gini. Jirim tadi kan alam. Jirim itu alam. Allah kayak gini. Allah. Itu kita kaji dari awal-awal. Allah itu bukan. Yang nggak dapat justru dia yang dapat. 10 adalah zat Allah Ta'ala itu bersifat kecil, sedikit sukunya, tiada boleh menerima bahagi seperti jauhar yang tunggal. Jauhar yang tunggal itu atom. Jauhar benda tunggal, nggak dapat dibagi-bagi lagi. Dulu atom. Sebelum atom dulu namanya molekul. Ternyata molekul bisa dibagi lagi. Atom, ternyata atom ada bagian lagi. Elektron, proton, neutron. Neutron bagi lagi. Itu namanya jauhar tunggal. Allah Ta'ala itu bersifat kecil. Itu satu hal yang mustahil. Apa maksudnya kecil itu? Sedikit sukunya, tak bisa menerima bahagi. Mustahil. Macam mana pun dia, kalau masih ada ukuran, itu bukan Allah. Tak dapat menerima bahagi seperti jauhar yang tunggal. Jauhar tunggal itu dulu kita belajar namanya molekul. Ahli menemukan lagi belakangan namanya atom dan seterusnya. Ilmu berkembang terus. Mustahil ya. Jadi Allah mustahil kecil. Maka kalimat Allahu Akbar, Allah Maha Besar, nggak boleh kita fahamkan dalam wujud benda. Tak bisa kita pahamkan gitu. So, Allah Akbar di situ bukan dia benda konkret atau benda abstrak sekalipun, bukan, tapi sebuah kefahaman yang besar adalah kuasanya Allah. Saya pulang madrasah waktu itu. Pulang madrasah 80-an lah, 80-an awal, 70-an akhir. Pulang madrasah, guru ngajarkan Allah Akbar, Allah Maha Besar. Sebesar apa Allah nih? Waktu itu yang paling besar yang saya tahu adalah tukang susu, orang menggali. Orang menggali kata kita, padahal kan Benggali, asal dari Benggala sana kan. Kita sebut menggali. Yang saya tahu dia yang paling besar. Dia paling waktu besar, berjenggot, serban. Begini agaknya Allah itu. Kita nggak nanya ke guru. Belakangan tak nampak lagi dia ngantar susu ke tempat pelanggannya. Pikiran saya main, mungkin wak itu udah mati. Kalaulah Allah Tuhanku besar macam wak itu, sedangkan itu sekarang mati, berarti konklusinya Allah mati. Kalau Allah mati, siapa yang ngatur alam nih? Itu adalah pikiran main itu. Ibtidaiyah itu. Lama-lama kita faham bahwa besar itu adalah besar kuasa. Besar itu adalah besar kuasa. Itu yang ke-10. Ke-11 bahwa zat Allah Ta'ala itu bersifat dengan besar, yaitu banyak sukunya, menerima bahagi jisim, artinya bertubuh, ada bagi-baginya. Itu satu hal yang mustahil. Ke-12, zat Allah Ta'ala itu bersifat dengan mengambil faedah pada segala perbuatannya dan pada segala hukumnya yang mulia itu. Artinya segala ketetapan Allah berfaedah bagi Allah. Itu satu hal yang mustahil. Allah tak mengambil faedah. Makanya hati-hati menerjemahkan, izin saya, kaki naik, izin. Aduh ya Allah. Makanya hati-hati menerjemahkan ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna
wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali bukan terjemahan umum. Li-nya kepunyaanku salah. kepadaku. Yang kita tahu selama ini, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya beribadah kepadaku. Artinya Allah ngambil faedah enggak? Iya. Supaya. Kalau supaya ya Lah apalagi artinya li? li lagi Punya. untuk Kepunyaan. Coba dulu. Supaya mereka mengabdi. Berarti Allah mengambil faedah. Ini satu hal yang mustahil. Kalau Allah mengambil faedah, maknanya lah tergantung kepada sesuatu itu, kepada faedah itu. Itu sangat mustahil. Maka tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali hikmahnya mereka mengabdi kepadaku. Maka hikmah penciptaan adalah pengabdian. Itu cara menerjemahkannya loh. Hikmah penciptaan adalah pengabdian. Bukan supaya. Walaupun tertulisnya supaya. Li. Oke. Jadi yang ke-12, aspek ke-12 yang mustahil adalah zat Allah Ta'ala itu bersifat dengan mengambil faedah pada segala perbuatannya dan segala hukumnya yang mulia, yaitu hukum syara. Pertama wajib, kedua sunat, ketiga haram, keempat makruh mubah. Artinya harus. Sama ada faedahnya itu kembali kepada dirinya, Allah atau faedah yang kembali ya kepada makhluknya. Faedah itu kembali pada makhluknya. Lantas kita katakan Allah menciptakan ini, mengambil faedah yang dia berikan kepada makhluknya. Itu enggak juga. Enggak bisa juga. Allah tak mengambil faedah sama sekali. Apa faedahnya? Seandainya kalian seluruhnya kafir kepadaku pun, itu tidak memberikan menambah, tidak menambah kebesaranku. Faedah dia. Kan? Jadi semuanya itu adalah kuasa Allah Ta'ala. Inilah wajib yang menyamai bagi segala yang baharu, itu mustahil belaka semuanya bagi zat Allah Ta'ala itu. Maka segala sifat yang mustahil bagi zat Allah Ta'ala itu, ini ada yang kalau kita tengok konteksnya ada yang kurang nih. Sampai situ dulu. Nanti akan kita sambung malam ini juga, tapi mau jelaskan. Itulah 12 aspek yang membuat kesamaan Allah dengan makhluk. Itu satu hal yang mustahil. Oke, kita teruskan ya. Ini masih kita teruskan. Maka segala sifat yang mustahil bagi zat Allah Ta'ala itu. Ini yang kelima. Tadi kan 4. Adam. Kedua hudus. Ketiga fana. Keempat mumatsalatun lil hawadits. Ini yang kelima. Bahwa tiada ia berdiri dengan zat sendirinya. Ini yang kelima nih. Tapi tak ada tulis angka kelima situ. Atau tak tertulis kata-kata kelima. Ini hal yang mustahil. Tiada ia berdiri dengan zat sendirinya. Apa maknanya? Allah tidak berdiri sendiri. Pengertiannya Allah perlu kepada pihak di luar dirinya. Itu satu hal yang mustahil. Seperti bahwa adalah ia berdiri dengan zat yang lain. Atau berkehendak kepada perbuatan orang yang menjadikan dia. Yaitu lawan qiyamuhu binafsi. Apa arti qiyamuhu binafsihi? Berdiri dengan zat sendirinya. Jadi mustahil Allah Ta'ala itu berdiri pada zat yang lain. Mustahil. Mustahil pula Allah Ta'ala perlu kepada perbuatan pihak lain. Ringkas kata, Allah betul-betul mandiri. Kita tak bisa. Macam mana pun kita mandirinya tak bisa. Makhluk paling mulia Rasulullah. Rasulullah pun perlu kepada orang lain. Jadi kalau yang bilang enggak perlu aku sama kalian. Usah dilawan. Lawan lah, biar aja. Dilawan waktu isu paling utama. Ya, tak bisa. Hati-hati loh. Tapi bahwa kita berusaha untuk menjadi pribadi yang kuat, itu oke. Ya. Yang keenam. Apa nih? Keenam? Ini.
bahwa tiada ia di atas. Apa maksud ini? Keenam, bahwa tiada ia di atas. Yuk kita ikutkan dulu. Apa maksudnya? Bahwa adalah ia tersusun pada zatnya itu dua menjadi satu. Atau ada bagi zat, ini mustahil. Apa itu? Tersusun pada zatnya itu dua menjadi satu. Artinya bahwa zat Allah itu terdiri dari dua unsur menjadi satu. Atau satu unsur yang banyak. Sehingga menyusun zat Allah. Itu satu hal yang mustahil. Ini salah nih. Tiada ia di atas itu salah itu. Tiada ia esa. Tiada ia esa. Ini di atas nih salah. Tiada ia esa. Ini satu hal yang mustahil. Kalau kita bahasa Arab namanya ta'addud. Allah itu berbilang. Tiada ia esa. Bukan tiada ia di atasnya atau di atas. Tiada ia esa. Itu mustahil. Macam mana maksudnya tiada ia esa? Tersusun pada zatnya dua menjadi satu. Itu satu yang mustahil. Atau ada bagi zatnya orang yang lain yang menyamai bagi zatnya itu. Atau ada zat lain sama dengan Allah Ta'ala. Mustahil. Atau ada sifat yang lain itu menyamai bagi sifatnya. Mustahil. Atau baginya perbuatan orang yang lain itu boleh memberi bekas pada segala yang ada ini. Artinya ada selain Allah yang bisa mengadakan selain Allah. Ada zat selain Allah yang bisa mengadakan alam. Kalau begini caranya Allah juga tidak disebut esa. Itulah. Makanya nanti ada konsepnya dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada kudrat kasbi, ada kudrat khalqi. Kuasa mencipta dan kuasa usaha. Allah disebut kudrat khalqi, kuasa mencipta. Sedangkan makhluk disebut kudrat kasbi, kuasa usaha, bukan kuasa mencipta. Makanya ini mustahil apa? Baginya Allah ada perbuatan orang yang lainnya lain Allah itu boleh memberi bekas. Memberi bekas mudahnya bahasa kita menciptakan pada segala yang ada ini. Mengadakan atau meniadakan itu hal yang mustahil. Yaitu lawan wahdaniyat artinya esa. Maka yang lima ini lawan sifat salbiyah. Dan yang satu dahulu itu yaitu sifat nafsiyah. Wujud lawannya adam. Yang lima lawannya lima. Jadi 6 lawan 6. 6 lawan 6. 1 lawan 1, 5 lawan 5. Total 6 lawan 6. Jadi, ya dalam tauhid kita mesti mengatakan hanya Allah Ta'ala yang meniadakan dan yang mengadakan. Tapi dalam ucapan kita boleh mengatakan kau yang mengadakan. Kau yang menciptakan. Sama juga kau yang menolong. Kau yang melihat. Kau yang memukul. Kau yang mengantar dan seterusnya. Tetapi dalam tauhid di hati kita yakin semuanya adalah Allah Ta'ala. Sama juga yang berhari-hari saya sebut kepada kita, semangka hijau, semangka merah. Kalau ada dari mengatakan semangka merah, lantas hijaunya apa? Kalau yang mengatakan semangka hijau, lantas merahnya apa? Maka ketika kita mengatakan semangka warnanya hijau, nggak usah kita bilang lagi, tapi kan dalamnya merah. Ini berarti tauhidnya nggak betul. Ketika kita mengatakan yang nolong kau, terima kasih Allah yang nolong nih. Oh, makasih Allah. Kata, bukan aku. Ini gimana? Gimana nih? Ya. Jadi kalau tauhid udah mantap, tak ada lain. Ya, kalau tauhidnya udah mantap, semangka hijau. Durian? Hijau. Ya oke. Durian durian kadang ada hijau, ada kuning, macam-macam warna dia. Tapi durian itu mulus atau berduri? Berduri. Tapi ketika ditanya, enakkah makan berduri? Ya tidak. Tapi enakkah makan durian? Ya, kalau kita ngomong hari-hari, enak nggak makan durian? Ya enak. Maka ketika kita mengatakan enak makan durian, kita sudah bincang tauhid dalam.
Ketika kita katakan durian tidak mulus, tidak lembek, berduri, kita mengatakan itu secara syariat. Lah, kita sudah terlampau pandai dalam durian perkara syariat dan hakikat, maka dalam hidup selebihnya pun kita masih pandai. Tolonglah dulu bang, saya berat kali masalah ini. Minta tolonglah dulu. Kau minta tolong sama Allah, jangan sama aku. Pening gua lawak. Mana nih? Jadi masyarakat Islam itu adalah masyarakat ilmu yang nggak canggung lagi. Tapi sekarang sudah terlampau jauh dari ilmu. Sehingga karena terlampau jauh dari ilmu, kadang-kadang kita nih mengamalkan rupanya tidak. Mengamalkan rupanya tidak. Contoh macam tadi. Tak boleh makan kue berbentuk hewan B2. Nanti bahaya. Bisa kafir. Tak boleh. Repot awak nih kalau begini nih. Ya. Kecuali kalau memang dia Allah ya. Memang kalau udah masuk ke ilmu jadi senang. Ya enggak lagi gampang. Nanti orang bilang ya kita akan berhadapan dengan orang awam. Mengapa awam ini tidak dikasih ilmu? Ya paham insyaallah. Oke, itu teruskan ya. Adapun si lawan sifat ma'ani itu 7 juga. Pertama ajzun, artinya lemah pada mengadakan suatu daripada segala mungkin itu ini atau pada menidakkan dia. Menidakkan arti masuk meniadakan. Ajzun itu lemah mengadakan, lemah meniadakan, itu lawan kudrat. Arti kudrat adalah kuasa. Apa lawan yang kedua? Tadi yang pertama ma'ani adalah ajzun. Ajzun lawan kudrat. Kedua karohun atau karhun. Karhun artinya apa? Di sini diartikan benci. Memang karena yang makruh itu sesuatu yang dibenci. Pemaksaan adalah sebuah kebencian. Maka setiap yang dipaksa pasti ada benci di dalamnya. Setiap yang dipaksa pasti ada rasa benci. Cuma kadang-kadang awal-awalnya itu mesti dipaksa. Allah bisa karena biasa. Lama-lama setelah enak kok nyesal juga awak dulu benci. Begitu. Jadi karohun itu terpaksa, benci. Daripada menentukan segala mungkin ini dengan tiada sekehendaknya pada mengadakan dia. Ada dia. Ya. Atau seperti lupa dan lainnya lah. Atau lainnya dengan tengkar. Atau dengan perangainya. Mesti tengkar. Dipaksa dulu. Kau buat itu lawan daripada irodat. Apa irodat? Artinya menghendaki. Makanya sejatinya ini saya minta izin ya. Kan orang mengatakan kebebasan. Saya lama-lama merenung. Apa ada kebebasan? Tidak ada kebebasan. Karena sekurang-kurangnya manusia dipaksa oleh laparnya untuk makan. Sekurang-kurangnya dia dipaksa oleh hausnya untuk minum. Sejatinya nggak ada kebebasan itu. Karena tidak ada kebebasan, berarti hidup ini terikat. Persoalannya, hidup terikat yang bagaimana yang terbaik? Maka agama hadir. Hidup yang terbaik adalah terikat dengan aturan-aturan Tuhan. Disitulah konsep akal. Orang berakal adalah orang yang hidupnya terikat. Dia kalau nggak berakal, nggak terikat lagi. Makanya orang yang tidak berakal, yang tidak terikat, nggak wajib sholat, nggak puasa, segala macam. Karena dia nggak ada tingkatan lagi. Makin tinggi akal orang, makin terikat. Itu aja. Makin rendah akalnya, makin tidak terikat. Oke. Ketiga jahlun, artinya bebal, bodoh. Tiada mengerti akan barang yang diketahuinya itu lawan ilmu. Artinya tahu. Yalah, bodoh lawan tahu. Nggak mungkin Allah bodoh. Kurasa agaknya nggak ada itu. Kata Allah Ta'ala, kurasa kau ni nabi kau ni. Nggak ada. Ilmu itu nggak kenal gitu. Kurasa agaknya barangkali kalau tak salah. Sedengar saya nih, ini pun seingat-ingat saya nih. Nggak ada. Ilmu nggak masuk situ. Ya. Keempat maut artinya mati. Lawan hayat artinya hidup. Mustahil ya. Kelima somam artinya tuli. Yaitu lawan sama artinya mendengar. Keenam aman. Aman. Ain mim. Mim itu pakai fathatain. Artinya buta, yaitu lawan basar artinya melihat.
Ketujuh, bukmun, artinya kelu, yaitu lawan kalam, artinya berkata-kata. Yaitu mustahil belaka semuanya itu bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Ini kita agak cepatkan karena insyaallah sudah biasa. Adapun segala lawan sifat ma'nawiyah itu nyata ya daripada segala lawan sifat ma'ni itu, yang 7 itu. Yang pertama ajis, artinya yang lemah. Kalau tadi ajzun, lemah. Ini ajiz, yang lemah. Lawan qadir, artinya yang kuasa. Kedua karih, artinya yang benci, yaitu lawan murid, artinya yang menghendaki. Ketiga jahil, artinya yang bebal. Kalau kurang tambah saja. Yaitu lawan alim, artinya yang tahu. Keempat mumit, artinya yang mati, yaitu lawan hayyun, artinya yang hidup. Kelima asam, artinya yang tuli, yaitu lawan sami', artinya yang mendengar. Keenam a'ma, artinya yang buta, yaitu lawan basir, bukan yasir ya. Lawan basir, artinya yang melihat. Ketujuh, bakamun, artinya yang kelu, yaitu lawan mutakallim, artinya yang berkata, yaitu mustahil belaka semuanya ini itu bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Adapun segala yang harus artinya yang boleh. Bukan arti harus dalam pengertian bahasa Indonesia. Yang boleh bagi zat Allah taala itu menjadikan segala yang mungkin. Ya. Ini akan datang. Kita baca dulu ya. Adapun segala yang harus bagi Allah Ta'ala itu menjadikan segala mungkin. Kedua, harus tiada menjadikan dia. Harus menjadikan dan harus tiada menjadikan. Ngerti kan? Ya, adapun segala yang harus bagi Allah Ta'ala itu menjadikan segala yang mungkin. Kedua, harus tiada menjadikan dia. Nah, ya. Maka pecah daripada yang harus yang dua ini, artinya terurai secara terperinci dari yang dua ini 10, yaitu ketiga, harus ia berbuat perbuatan. Kalau tadi menjadikan, kedua tidak menjadikan. Ketiga, berbuat perbuatan dan segala hukumnya. Dan ingat, dan segala hukumnya tiada mengambil faedah. Ada? Jadi yang ketiga, harus ia berbuat perbuatannya dan segala hukumnya tidak mengambil faedah. Yang keempat, harus ia tiada menjadikan segala yang ada ini dengan kuatnya. Tunggu. Keempat, harus ia tiada menjadikan segala yang ada ini dengan kuatnya. Tiada boleh memberi bekas kuatnya itu. Hamus ini. Oh gini. Keempat, harus tiada menjadikan segala yang ada ini. Harus Allah Ta'ala tidak menjadikan segala yang ada ini dengan kuatnya. Tiada boleh memberi bekas kuatnya itu. Apa maksudnya ini? Kuasa yang ada ini. Artinya yang ada ini punya kuasa tapi tidak dengan sendirinya. Itulah yang kita sebut tadi kudrat khalqi, kudrat kasbi. Allah Ta'ala dia harus saja menjadikan semua ini. Ya. Yang keenam, harus ia tiada menjadikan kuatnya itu. Contoh, kita lah contohnya. Sanggup mengangkat sesuatu. Harus pula Allah menghilangkan kudrat kasbi kita itu. Sehingga tidak mampu mengangkat sesuatu. 7. Harus boleh membaharukan dia alam ini qadim. Apa maksud ini? Harus boleh membaharukan dia alam ini qadim. Ini teori nih. Bisa-bisa saja Allah membuat alam ini jadi qadim secara teori. Tapi kalau adalah alam ini qadim, berarti dua yang qadim. Dan kedelapan, harus ia tiada membaharukannya ada alam ini. Alam ini sudah ada belum? Alam ini sudah ada belum? Harus saja Allah membuat alam ini tiada. Ini teori nih. Teorinya harus saja Allah memasukkan orang mukmin ke dalam neraka. Harus saja Allah memasukkan orang kafir ke dalam surga. Itu teorinya.
Itulah yang disampaikan kemarin oleh salah seorang cendekiawan Indonesia. Rasulullah pun tidak dijamin masuk ke dalam surga. Secara teori. Teori. Ini teori. Nyatanya, ini sekarang kita cerita nyata. Bisa nggak sekarang alam ini menjadi tidak baharu? Sekarang nih. Bisa? Tidak. Karena alam ini sudah baharu. Pertanyaan saya, perhatikan, bukan saya mengatakan bisa nggak Allah menjadikan alam ini kodim? Ya bisa saja, suka-suka Allah Ta'ala saja. Alam yang sudah baharu ini bisa nggak sekarang menjadi tidak baharu? Tidak bisa, karena sudah ada. Nah, tapi ini kan perbincangan ilmu, jangan disampaikan ke kalangan awam. Nggak bisa. Malam harus itu bahasa yang tepat bahasa sekarang apa kira-kira? Karena kan boleh. Apalah harus ini, bisa ya bisa tidak, mungkin. Kalau bahasa sekarang ini mungkin. Ini bahasa Melayu lama. Iya. Kita pahami harus berarti. Mungkin. Kalau kita sekarang wajib, Pak. Harusnya jadi wajib bahasa Indonesia. Maka yang tepatnya mungkin. Mungkin. So, dia sebuah kemungkinan. Ya. 9, harus ia menjadikan segala perangainya yang ada ini tiada boleh memberi bekas perangainya itu. 9, harus ia Allah Ta'ala menjadikan segala perangainya yang ada ini tiada boleh memberi bekas perangainya itu. Nah. Ini apa ya? Apa ya? Ke-9, harus ia menjadikan segala perangainya yang ada ini tiada boleh memberi bekas perangainya itu. Jadi makan mengakibatkan kenyang. Mas ya. Ini adat, hukum nanti namanya hukum adat, hukum adat. Tapi bisa saja Allah membuat makan tak kenyang. Walau sebanyak apapun makan. Bisa saja Allah membuat kita mandi tak basah, walau sebanyak apa? Air. Nah, itu dia. 10, harus ia menjadikan segala perangainya itu. Harus. Air basah, api membakar, pisau memotong, dan seterusnya, itu harus. Mudahnya bahasa kita yang harus alamin. Apa saja selain Allah mungkin, titik. Itu saja mudahnya. Mudahnya itu. Makanya gini, kalau kita sudah ngaji level harus, melihat orang menendang bola api nggak terbakar kulitnya, masih heran lagi? Yang ada, ya biasa saja kalau Allah buat dia nggak terbakar, titik. Cuma kalau itu terjadi pada Nabi dalam kaitan dakwah, namanya mukjizat. Kalau terkait para wali, namanya keramat. Kalau terkait para orang-orang yang katalah menjauhkan diri dari Allah, namanya khuzlan. Bukan khuzlan. Khuzlan seterusnya. Boleh paham? Boleh paham nih? Itu saja. Jadi makanya saya bukan apa lagi. Ya, mak bisa ditendangnya bola nggak terbakar. Masalahnya apa? Kan sama nggak luar biasanya itu. Walaupun nanti secara kaji sebut ini peristiwa luar biasa dalam rangka ada yang menghinakan, ada yang memuliakan, ada yang menunjukkan kebesaran dan seterusnya. Tapi kalau kita belajar tauhid ini ya sudah maklum gitu. Sama dengan apalah herannya kita orang menendang bola api. Padahal ada orang yang nggak pantas diterima kerja, tapi dengan nyogok dia terima. Kan luar biasa juga ini. Sama juga. Itu juga kan. Nah, kan. Jadi ya memang ini khawarikul adat lah kan, khawarikul adat. Tetapi maksud saya maklum. Gitu ya. Maka segala yang harus ini di bawah perintah ta'alluq qudrat Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala juga bukannya sifat yang wajib bagi zatnya dan bukan mustahil. Ia hanya adalah segala yang harus ini bekas atau taksir. Nah, ini kan bekas bahasa Indonesia, bahasa Melayu nih. Taksir bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia sekarang dua-dua nggak dimengerti nih. Efek ngerti? Nah, kalau efek ngerti, ciptaan. Ah, itu taksir. Itu taksir. Hanya adalah segala yang harus ini adalah taksir. Efek atau ciptaan kudrat Allah
iradatnya juga demikianlah adanya, wallahu a'lam. Ketahui olehmu akan datang insyaallah. Sampai sini dulu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.